نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita akan memasuki sesi ke-6 ya, sesi ke-6 di hari Selasa tanggal 20 April 2020. Dan di sesi ke-6 ini yang akan menjadi presenter adalah Bu Aideti Karyati dan saya sendiri Ustaz Sufiatna sebagai moderator dan Pak Nanang Suryana yang tadi agak masalah ini dengan jaringan barangkali sehingga dia yang menyediakan room ini tapi tidak bisa membuka rupanya, jadi akan saya selaku moderator. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini Bu Aideti akan mengangkat topik tentang Ramadan dalam perspektif sains. Ini tentu tema yang menarik karena kebetulan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang tentu di dalam perhitungan hisab menurut katanya mulainya itu tanggal 24 dalam perhitungan hisab. Tetapi tentu karena nanti Bu Ai menggambarkan sebagian ada yang menggunakan hisab, ada hisab judul hilal, ada hisab imkanul ru'yat, dan ada yang menggunakan ru'yat dalam pengertian melihat bulan. Dan bagaimana itu kaidah-kaidah atau dalam perspektif saya terutama dalam kaitan dengan bulan baru, tentu ini mudah-mudahan nanti akan kita sama-sama simak dan topik yang akan dibahas oleh Ibu Aideti Karyati, MPD. Beliau adalah guru di SMP 4 Surat. Untuk itu kita akan buka saja dulu sesi ini dan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan harapan acaranya atau sesi ini bisa berjalan lancar, kemudian tidak ada kendala jaringan, dan kita juga masih menanti teman-teman yang mungkin belum masuk karena kesulitan di jaringan atau mungkin juga ada kendala-kendala lain. Baik, untuk itu saya silakan Bu Aideti, waktu pukul 16:55 dan kita room ini disediakan sampai pukul 17:45. Jadi Bu Aideti dipersilakan memanfaatkan waktu itu bisa. Baik, Pak Nanang, ini sudah saya mulai, sudah saya buka ya. Ya, terima kasih Pak Nanang yang sudah menyediakan room ini dan juga Pak Usep selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak semuanya yang hadir hari ini. Ya, sekarang saya bertugas untuk menjadi presenter dan membawakan tema berkenaan dengan Ramadan dalam perspektif sains. Ya, memang sebagaimana tadi yang Pak Usep sebutkan, tidak akan lama lagi umat Islam di seluruh dunia akan sangat senang dengan kedatangan Ramadan. Sungguh bulan yang sangat diberkahi, yang ditunggu-tunggu waktunya. Nah, dalam hal ini bagaimana hubungan Ramadan dalam perspektif sains? Nah, ini ada seorang ilmuwan dari Singapura, Profesor Jackie Ying. Nah, sekarang beliau sangat terkenal karena penemuan rapid test, Pak, yang super canggih, yang mana ketika Cina gagal hanya 30% keberhasilannya, maka Profesor Jackie Ying bisa menemukan rapid test, alat untuk mendeteksi virus corona. Nah, beliau seorang mu'alaf waktu beliau usia 30 tahun. Nah, beliau mengatakan bahwa jika kamu benar-benar ingin mempelajari ilmu pengetahuan,
maka kamu harus percaya pada penciptanya. Ya. Jadi sebagai manusia, ketika beliau mengabdikan dirinya menjadi seorang ilmuwan, ya, ternyata sangat percaya bahwa pengetahuan itu ada yang menciptakannya. Beliau juga mengatakan bahwa setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan selalu merujuk kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya antara agama dan sains bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan beliau pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Ramadan, kita bahas terlebih dahulu tentang sains. Bahwa sains diambil dari kata Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Ilmuwan yang bernama Son Enterbright merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslanstun menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Real science is both product and process. Nah, ini sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains adalah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Nah, kemarin ada model matematika yang dibawakan oleh Pak Usep ya, berkenaan untuk memecahkan masalah. Nah, ternyata ada hubungannya juga bahwa sains sebagai proses, setelah adanya pengamatan, nah maka gejala alam itu dapat juga dalam berbentuk kuantitas. Nah, ini dari pengertian sains. Maka di sini ada sikap, metode, dan produk ilmiah. Sikap yang dimiliki oleh saintis atau scientific attitude, yaitu suatu keyakinan, jadi harus percaya, memiliki nilai-nilai, objektif, jujur. Ya. Misalnya di sini, ketika membuat keputusan setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan permasalahannya. Jadi pengamatan kemudian diambil melalui data-data ya, sesuai dengan fakta, kemudian dianalisa, maka keputusan diambillah sesuai data tersebut. Nah, itulah perlunya objektif dan kejujuran. Kemudian di sini juga tentang scientific process, yaitu cara khusus untuk menyelidiki atau memecahkan masalah. Misalnya dalam hal ini membuat hipotesa atau dugaan, ya, praduga, menghipotesa, hipotesis. Kemudian merancang dan melaksanakan percobaan, mengumpulkan dan menyusun data, kemudian menganalisis sampai akhirnya kepada kesimpulan. Nah, adapun produk apa yang didapatkan dari sains? Ada fakta, prinsip, hukum, teori. Ya, misalnya di sini prinsip ilmiah bahwa logam bila dipanasi akan memuai. Iya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara sains atau ilmu pengetahuan dengan bulan Ramadan? Ya, tadi sudah dipaparkan terlebih dahulu sikap saintis, kemudian proses sains dan produk sains. Kemudian bagaimana halnya sains tersebut dengan bulan Ramadan? Nah, ini berkenaan dengan bulan Ramadan tidak lepas dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, di sana Allah berfirman bahwa menyeru kepada orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini adanya perintah, adanya kewajiban berpuasa ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, adapun waktu puasanya itu kapan? Nah, ini semua ya
dengan adanya penentuan tersebut 1 Ramadan itu adanya hisab dan ru'yat. Nah, ini baik hisab maupun ru'yat ya berasal dari bahasa Arab, dan adapun kalau diartikan secara bahasa Indonesia, nah sebagaimana yang tampak di layar ya, bahwa ru'yat itu pengamatan, artinya itu ya, pengamatan hilal. Hilal itu bulan sabit pertama sesaat setelah maghrib. Jadi melakukan pengamatan, ru'yat itu melakukan pengamatan terhadap bulan baru. Adapun hisab yaitu perhitungan secara matematis dan astronomis untuk penentuan posisi bulan dalam penentuan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Ya, jadi kata kerja operasionalnya hisab itu adalah perhitungan. Nah, hilal tadi munculnya bulan sabit pertama setelah bulan mati atau bulan gelap. Ada juga yang disebut dengan ijtima. Ijtima itu bulan baru saat bulan matahari ya segaris. Jadi ada dalam posisi garis lurus ya, ijtima. Nah, ini posisi ya matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Nah, ini yang disebut dengan ijtima, atau kalau bahasa ilmiahnya konjungsi. Ketika posisi matahari, bulan, dan bumi ada pada satu garis lurus, sehingga ya jelas penampakan di bumi itu adalah gelap karena bulan baru ya. Nah, setelah ya perputaran bumi, bulan terhadap bumi atau berevolusi pada bulan. Nah, ini terjadi dalam waktu 29,53 hari. Nah, ini terjadi lagi bulan baru, fase bulan baru. Ya, berikutnya sampai akhirnya berulang bulan baru selama 1 tahun itu ada 12 kali ya. Nah, ini posisi dan penampakan bulan atau fase-fase bulan yang terlihat di bumi. Nah, ini ya bulan baru, bulan mati, posisinya kondisinya gelap ya. Kemudian ini kuartil pertama ya. Ini bulan pertama 15 hari ya setelah terjadinya peredaran bulan terhadap bumi atau revolusi bulan. Ya, ini kembali lagi ya. Dan akhirnya bulan mati. Proses perputarannya itu selama dibulatkan ya, tadi yang 29,5 sekian hari itu menjadi 29 dan 30 hari. Nah, ini fase-fase bulan di ya nampak seperti di layar sebelah kanannya. Nah, ini tentang pengertian ru'yat atau bahasa kitanya pengamatan. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang ru'yat atau pengamatan bulan sabit pertama sesaat setelah maghrib sebagai penentu awal bulan, karena itulah cara paling sederhana dan paling meyakinkan datangnya bulan baru. Jadi pengamatan setelah matahari ya terbenam maghrib ya, itu bulan barunya. Ini menjelang akhir bulan ditandai dengan terlihatnya bulan sabit pagi hari. Ini ada di Al-Quran surat Yasin ayat 39 berkenaan dengan penampakan bulan ya atau hilal. Setelah itu tidak terlihat apapun baik pagi maupun malam. Ini dinamakan dengan bulan mati atau bulan gelap. Setelah itu muncullah hilal atau bulan baru. Karena itu dalam Quran surat Al-Baqarah 189 juga mengisyaratkan hilal sebagai penentu waktu atau awal bulan. Nah, ini ruqyat atau tadi ya pengamatan dapat dilakukan dengan mata telanjang. Waktu itu zaman Rasulullah juga secara langsung ya, ataupun dengan ya berlalunya waktu teknologi semakin modern,
Maka bisa juga dibantu untuk lebih memastikan lagi dengan alat bantu optik seperti teleskop. Ru'yat atau pengamatan dilakukan setelah matahari terbenam. Nah, ini posisi ya. Posisi kedudukan bulan baru ya. Dengan matahari ketika matahari terbenam. Nah, ini ufuk barat. Berarti pengamatannya ini di permukaan laut ya. Karena garis pandang di permukaan laut itu datar, tidak terhalang ya. Sehingga pengamatannya di permukaan laut. Nah, ini ketika matahari terbenam. Nah, ini posisinya ya. Nah, ini setelah ba'da maghrib. Nah, ini ketinggiannya ya. Ketinggian bulan minimal 2 derajat. Sini Pak ya. Kemudian ya, posisi hilal atau bulan baru terhadap garis lengkung yang ini nih, matahari minimal 3 derajat. Dan umur bulan sejak ijtima sampai maghrib, maksudnya sejak posisi garis lurus antara matahari, bulan dan bumi ya, minimal sudah 8 jam. Nah, ini yang menjadi kriteria untuk ru'yat ya, imkan ru'yat istilahnya. Nah, ini. Nah, adapun hisab, ada cara yang kedua, penentuan tanggal 1 ya. Hisab perhitungan astronomis untuk penentuan awal bulan secara perhitungan komariah sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Nabi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kami umat yang umi yang tidak bisa membaca dan menulis, bulan itu sekian dan sekian, dengan memberi isyarat jari yang menunjukkan 29 dan 30. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa hisab sudah dikenal, tetapi masih sangat sederhana. Nah, hisab juga perhitungan astronomi diperlukan untuk membuat kalender. Ya, Khalifah Umar bin Khattab memelopori kalender Islam dengan menetapkan hijrah Rasul sebagai acuan tahun. Jadi tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah sebagai tahun pertama hijriah. Ya. Nah, kriterianya menggunakan kriteria sederhana yang dikenal pada zaman Nabi, yaitu kriteria hisab urfi, kebiasaan atau periodik, di mana jumlah hari setiap bulan berganti-ganti 29 dan 30. Nah, ini maksudnya jika Muharram 29 hari, maka Safar 30 hari, Rabiul Awal 29, Rabiul Akhir 30 dan seterusnya. Sehingga sampai ke bulan Ramadan juga ya, perhitungannya ya tadi berganti-ganti antara 29 dan 30. Nah, itu kalau penentuan secara hitungan hisab. Kemudian ilmu hisab mulai bisa menentukan waktu ijtima atau bulan baru saat bulan matahari segaris bujur. Bulan mulai melewati matahari. Nah, sejak itu awal bulan ditentukan dengan kriteria ijtima qob al-ghurub atau ijtima sebelum maghrib, qobla. Artinya bila ijtima terjadi sebelum maghrib, sejak itu sudah memasuki bulan baru. Atau berdasar kriteria wujudul hilal yang didefinisikan bila bulan terbenam lebih lambat daripada matahari, maka bulan dianggap sudah ada saat maghrib. Jadi setelah hilal dianggap ada, dianggap wujud. Sejak saat itu awal bulan dimulai. Nah, ini kembali lagi saya tampilkan posisi bulan baru atau hilal ya, ketika diamati di ufuk ya, di sini ya, garis lurus ya. Ketika waktu matahari terbenam, di mana ketinggian bulan 2 derajat
Kemudian posisi atau jarak antara ya hilal dengan matahari yang terbenam 3 derajat. Nah, di sini hisab dan ru'yat sebagaimana tadi sudah dipaparkan bahwa hisab menentukan posisi bulan dari ketinggian dan elongasi jarak sudut bulan matahari saat matahari terbenam. Hisab dilakukan untuk masing-masing lokasi, misalnya di Bandung, Aceh, ataupun tempat lainnya. Nah, adapun ru'yat dengan kriteria yang tadi ya, imkan ru'yat. Jadi kapan pengamatan mesti dilakukan. Digunakan di Indonesia adalah tinggi bulan minimal 2 derajat, jarak sudut bulan matahari minimal 3 derajat. Dan umur bulan sejak ijtima ya sampai maghrib minimal 8 jam. Jadi kalau melihat ya perlakuan baik hisab dengan perhitungan dan astronomi juga ru'yat ya terjadi titik temu bahwa ru'yat juga tidak semata-mata mengamati hanya pengamatan, tetapi sudah berdasarkan perhitungan tentang astronomi juga. Jadi pengamatan ketika kriterianya ya di sini ya, tinggi bulan minimal 2 derajat dan juga jarak sudut antara matahari bulan minimal 3 derajat. Nah, itu kan semuanya itu melalui pengukuran, perhitungan. Perhitungan itu hisab. Jadi pada dasarnya tidak ada kontra antara hisab dan ru'yat. Justru ru'yat sebelumnya menggunakan hisab terlebih dahulu. Kemudian melakukan lebih memastikan lagi dengan adanya pengamatan terhadap hilal. Nah, ini berkenaan dengan penentuan 1 Ramadan baik melalui hisab, perhitungan matematik dan astronomi maupun ru'yat mengamati posisi bulan baru tidak terlepas dari proses saintifik terhadap objek alam, yaitu posisi matahari, bulan, dan bumi. Sehingga Ramadan tidak terlepas dari perspektif sains. Ya, tadi sudah dipaparkan dari awal ya, hal-hal yang berkenaan dengan sains sebagai proses dari mulai pengamatan ya, kemudian pengumpulan data, analisis data, kesimpulan ya, sampai ke bisa dirumuskan secara matematika. Semuanya itu merupakan proses sains ya, sehingga tidak terlepas penentuan 1 Ramadan juga ya dari perspektif sains. Nah, ini kedua-duanya ada dalil yang disabdakan oleh Rasulullah berkenaan dengan ru'yat dan hisab. Nah, ini berkenaan dengan ru'yat atau pengamatan ya. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Tadi ya bulan baru ya. Dan jangan berbuka sampai melihatnya lagi. Berarti untuk 1 Syawal nanti ke depannya. Jika bulan tersebut tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan tersebut sampai 30. Nah, ini Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa kondisi alam itu ya bisa gelap ataupun bisa terlihat terang, sehingga ya sempurnakanlah sampai 30. Nah, adapun hisab sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya berkenaan dengan bahwa umat Islam kata Rasulullah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung itu saat itu ya, sehingga bulan itu jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini ya berkenaan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, di sini ya sudah disebutkan bahwa hasil hisab hakiki wujud hilal yang menjadi pedoman majelis tajrih ya Muhammadiyah sudah menentukan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Kemudian Idul Fitri 1441 Hijriah ditetapkan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020.
Adapun Kementerian Agama Republik Indonesia, penetapan awal bulan puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah atau Ramadan 2020 akan dilaksanakan pada Kamis 23 April. Nah ini ya, jadi pada hari Kamis ba'da maghrib sesudah matahari terbenam akan dilakukan ruqyat, pengamatan ya. Dan sekarang sudah dipersiapkan di beberapa titik untuk pengamatan teleskop sudah dipersiapkan. Nah, hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1441 Hijriah akan diumumkan dan disiarkan langsung live ya melalui televisi nasional. Nah, ini ya. Ya sebagai rujukan saja bahwa berpegang kepada syariat saja tanpa mempedulikan kaidah-kaidah empiris atau ilmu pengetahuan menyebabkan kita terasing dari dunia kita sendiri ya. Ya karena kita sebagai ya salah satu manusia sebagai bagian dari objek alam juga ya, perlu ya mempedulikan juga kaidah-kaidah empiris di samping kepada syariat yang utama. Nah sebaliknya, berpegang kepada ilmu pengetahuan semata tanpa mempedulikan syariat agama. Jadi memisahkan syariat dengan agama. Ya, jadi seorang saintis yang tidak memiliki nilai-nilai religi menyebabkan tidak akan memahami bahwa ternyata ada sesuatu kehidupan sesudah kematian. Nah ini ya, seorang yang kata-kata seorang ilmuwan yang bernama Agus Mustafa ya, tahun 2005. Nah, akhirul kata ya saya menyampaikan marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kirang jelas suaranya? Ya. Masih baik. Iya, Pak. Iya. Karena tiluan Mohon. terima kasih luar biasa ini Ramadan dan prospek lain tentunya karena memang di Indonesia ini pasti setiap bulan menjelang Ramadan lalu jadi persoalan betul ya kaitan dengan bahwa terutama ketika memang ukurannya itu ukuran yang sangat apa istilahnya kritis atau katakan angka yang sangat sesuai dengan perhitungan tadi misalnya. Iya, Pak. Dikaitkan ruqyat itu minimal derajat. Nah, ini kan kalau misalkan di bawah 2 derajat atau pas 2 derajat ini ya, itu pasti akan timbul perbedaan. Karena Muhammadiyah misalkan itu setelah sudah mengumumkan ya dengan perhitungan wujudul hilal. Iya. Muhammadiyah prinsipnya pokoknya asal hilal itu ada, tidak peduli berapa umurnya gitu ya, asal masuk berapa derajat pun asal di atas boleh. Iya. Sementara ikan ruqyah dan dalam perhitungan sekarang Bu Ani, Iya, yang Pak. saya tahu itu ya, hisab sekarang itu memang Ramadan itu jatuhnya istimanya pada hari Kamis ya, jam Ya. 9. Jadi kalau jam 9 itu sampai ke maghrib itu kurang lebih 9 jam. Jadi Sudah masih ya? Saya Iya. ya, umurnya itu 3 derajat lebih. Iya, betul. 3 derajat 50. Jadi itu sebenarnya, tapi Persis sekarang sudah mengatakan bahwa menurut Persis malah Persis sekarang berubah juga ya, karena ternyata Persis saya baca pernyataan itu tanggal 25 malah 25. Ramadan. Terlalu jauh, Pak ya? Katanya ya, kecuali jika ada laporan bahwa ada yang melihat ruqyah. Itu Persis ya. Iya. Saya tidak tahu itu. Jadi ini ya akan jadi mungkin ya sebagian akan kami ya. Karena memang kalau
3 derajat ke bawah itu sering jadi persoalan. Kalau Syawal itu sudah di atas 7 derajat. Iya. Kalau Syawal itu 6 derajat. Jadi, karena mungkin untuk penentuan Syawal nggak akan salah. Jadi jadi masalah menarik bahwa saya tahu bahwa ketika ada dasar. Iya, berdasar ya. Ada hubungan ya antara sains dengan ya. Ada jadi sains yang jadi satu sains sebagai dasarnya, sains sebagai alat. Iya, sebagai alat. Baik, kalaupun diskusi bertiga aja. Iya. Silakan. Menurut Pak Nanang bagaimana, Pak? Ada komen? Berkenaan dengan ada yang 30, ada yang 29 ya. iya laras Pak. Kalau misalnya Ainul Jumat, Ainul Sabtu, Ainul 29, Ainul 30. Ya, Iya. ikutan 29 aja. Iya. Tapi cuma di kampung-kampung gimana di pemerintah? Iya, betul, Pak. Menunggu keputusan pemerintah. Iya. Iya. Cuman kalau kalau kita ya harus ada dasarnya, berdasar Pak ya. Harus ada dasarnya bahwa ternyata semuanya itu sains sebagai alat bantu bisa lebih meyakinkan bahwa fenomena alam itu ya sebagai wujud pengetahuan yang bisa menyebabkan lebih yakin lagi. Buktinya yang tadi dokter profesor yang dari Singapura ya, karena penelitian yang dia lakukan terus-menerus berkenaan dengan pengamatan sampai akhirnya menyimpulkan bahwa ada sang pencipta, sehingga menjadilah seorang mu'alaf. Mungkin karena hikmah ya, kalau saintisnya itu jujur dan akan nilai-nilai penciptanya ada, nah maka Quran itu begitu terbuka untuk bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Sekalipun misalnya ada yang belum bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan, hanya dengan keyakinan saja Pak ya, begitu. Betul, memang jadi satu sisi memang umat Islam yang mayoritas, jadi memang harus dibekali juga ya, supaya nanti yang terjadi perbedaan itu tidak jadi alergi. Iya betul. Sekarang udah tahun lah, sekarang sudah mulai ya. Setelah misalkan terutama yang memang yang sering jadi sorotan itu Muhammadiyah gitu ya. Iya. Muhammadiyah sering buka di awal. Sudah terlebih dahulu. Kalau Ishak itu sudah bisa diprediksi bukan setahun bahkan iya. sekian puluh Iya. Bisa. Iya. Karena memang sekarang itu ada upaya dari lembaga-lembaga organisasi Islam untuk menyatukan diri dan kalender global. Karena masih sedang diupayakan ya, dan kalender global. Iya. Ya, kalender global inilah nanti akan dipatokan secara berdunia. Tapi itu pun memang tidak mudah ya, karena perbedaan ini saja ya, jangankan bisa dan rukyat. Di rukyat ya, ternyata juga ada yang berpatokan juga berbahasa ya. Iya. Iya, Saya jadi selalu tertarik kalau masalah ini ya. iya Pak. Ini saya gitu ya, bukan hanya masalah kalau hadisnya kan sebenarnya pendek, sumul lihat ini. Tolonglah kalian kalau lihat tuh ya. Iya. Hilal. Terbukalah kalian lihat. Dan melihat rukyat itu kan melihat itu dalam ilmu pengetahuan bisa dari hisab kan, bisa dari komputer. Itulah menariknya gitu ya. Iya. Ada yang melihat memang langsung. Jadi ini menarik bahwa kan hadiahnya lebih banyak. Macam bahan diskusi yang menarik. Banyak hal yang selalu mengembangkan dari sisi perbedaannya gitu ya. Sering dinyalakan. Jika Muhammadiyah versi mengungkap di awal bisa dianggap itu terlalu terburu-buru. Baru itu. Jadi kan selalu jadi dia ketika Muhammadiyah mengawali sejak taruhlah sekarang kalau pemerintah menetapkan 25 gitu, bisa gitu ya. Iya. Nah di rukyat ternyata tidak terangkat, tidak orang kasih rukyat hilang, beberapa hilang.
Maka sekarang kemungkinan jatuhnya ditetapkan tanggal 30. Jadi 30 hari ya. Iya. Muhammadiyah itu tidak akan bisa berubah. Iya, tetapkan kalau Muhammadiyah kemungkinan. Sudah ijtimanya mungkin ya. Sudah penentuannya. Ya. Ya. Kan yang penting mah kata sekarang mah bagi guru mah tanpa hari judin mah yang penting mah hilal sertifikasi sudah terlihat. Iya Pak. Betul. Tanda-tandanya sudah nampak. Hilal sertifikasi sudah terlihat. Sudah hilal sertifikasi sudah terlihat lah. Guru tandanya. Ya kumaha. Ya silakan Pak Nanang. Berkenaan dengan persiapan Ramadan, ternyata secara sains ya bisa ya, gejala-gejala alamnya sangat membantu. Menyimak saja lah. Iya. Bu Nur juga memang masih kesulitan, tapi saya sudah share materi Iya. sudah share ke terima kasih, tapi jadi tidak bisa, akhirnya nggak bisa masuk sama sekali ya. Paling tidak kan mungkin kalau ada rekaman dan tayangan. Kalau perlu nanti rekaman ini Boy nanti di-share juga ke Bu Nur ya. Iya boleh. Boy merekam kan? Merekam. Putus. Iya merekam. Baik, ada waktunya. Ya, 10 menit lagi Pak. Iya 10 menit. Iya. Sambil apa lah sambil nunggu siapa tahu ada yang Iya. biar gitu. Di diskusi aja lah. Iya. Ya udah tuh saya simpulkan saja Pak ya. Ya, jadi kesimpulannya ya, berkenaan dengan tema hari ini Ramadan ya, berdasar perspektif sains sebagai alat bantu untuk mengamati gejala-gejala fenomena alam. Dalam hal ini fenomena yang diamati kedudukan matahari, bulan, dan bumi yang mengawali terjadinya bulan baru. Terjadi garis lurus atau konjungsi sehingga nampak hilal, di mana ketinggian bulan dari ufuk barat ya minimalnya 2 derajat dan juga jarak lengkungnya sebesar 3 derajat. Dan semuanya itu dilakukan melalui perhitungan ya, secara astronomi dan dijadikan sebagai pelengkap untuk pengamatan atau ru'yat penentuan 1 Ramadan. Ya, sehingga mudah-mudahan saja setelah kita bisa ya, membuka wawasan kita berkenaan dengan perspektif ya sains untuk bisa menentukan penanggalan ya 1 Ramadan, sebagaimana dalam Al-Quran juga diwajibkan atas orang-orang beriman untuk melakukan puasa pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini waktu yang sudah ditentukannya itu ternyata sains menjadi alat bantu untuk melakukan pengamatan terhadap objek alam dan juga penentuannya secara hitungan astronomi berapa besar derajat ketinggian maupun garis lengkung antara posisi hilal dengan ya matahari saat matahari terbenam. Nah, itu saja, mudah-mudahan kita semua menjadi tambah yakin setelah alat bantu sains bisa menjadi penentu ya posisi hilal. Dan adapun secara pelaksanaannya kita menunggu ya musyawarah para ulama, ijtima para ulama untuk penentuan 1 Ramadan berdasarkan kesepakatan para ulama. Begitu saja Pak Ustaz kesimpulan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan
bulan Ramadan, sehingga dalam hal ini saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan bisa sampai ke bulan Ramadan tahun sekarang. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayi Devi atas paparannya yang luar biasa menarik mengenai Ramadan dalam perspektif. Dan tentunya memang berkaitan dengan segera kita masuki bulan Ramadan, maka pengetahuan kita tentang mulai dari penanggalan bulan, bulan, suatu hal yang sangat akan menambah wawasan kita, sekaligus juga menanamkan keyakinan bahwa memang perintah Allah melalui bulan Ramadan atau ternyata itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan, tidak lepas dari pendekatan saintis. Bahkan sebenarnya saya juga tadinya di sesi terakhir hari ini itu akan mengangkat tema tentang puasa ya, dari puasa dalam perspektif matematik. Iya Pak. Salah satu matematik dan ini ya, awal sampai ada artikel yang menyebut perhitungan dengan isinya hari-hari di itu menarik gitu ya. Iya menarik Pak ya, sebagai sebuah kajian. Dari tinjauan sehingga ini kan akan menambah. Jadi kadang-kadang ketika kita melaksanakan sedekah, seringkali orang berpikir yang penting terlaksana atau kewajiban kubur gitu kan. Padahal kan sebenarnya agama itu bagi orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini kan kata Nabi begitu ya. Agama itu akan bagi orang yang berakal. Agama tanpa yang kan lemah ya. Yang pengetahuan tanpa agama akan betul ya. Ya kan artinya bahwa yang pengetahuan itu tidak bisa dilakukan. Orang punya keyakinan terhadap agama kalau ditunjukkan oleh pengetahuan luar. Bukti tadi bahwa ya ini dia masuk agama karena itu jalur sains. Sains itu ternyata mengatakannya pada kan luar biasa. Orang yang berpengetahuan ya, ditinggikan derajatnya. Iya. Betul, darinya orang yang memang tadi jujur ya. Sainsnya yang jujur ya. Kalau banyak saintis yang tidak jujur. Iya. Dirinya sendiri dia kebenaran tapi karena hawa nafsu dan sebagainya sehingga itu kebenaran. Saintis yang jujur ini sebenarnya saya yakin akan mengantarkan kepada kebenaran ya. Jadi itu barangkali terima kasih ya, Bu Ani. Saya mungkin apa istilahnya hanya komentar ya, banyak komentar karena ini menarik, menarik dan senang sekali. Kemudian juga mengisi waktu. Ini akan menjadi mendorong, memotivasi kita untuk lebih memperdalam kembali bagaimana sains dalam yang terkait dengan agama kita atau dengan kebenaran. Saja barangkali waktu kita sudah hampir 5 menit lagi ya sampai di akhir, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan kita juga memohon maaf. Ini mungkin sesi terakhir ya dari kewajiban kita dalam ini. Itu sesi yang bagi Bu Ai, sesi terakhir moderator bagi saya juga sesi terakhir host bagi Pak Dan. Ya tentu saja apa yang kita lakukan ini terutama di dalam bersama. Terima kasih Bu Ai. Iya sama-sama Pak. Kita saling membantu walaupun mungkin kita bukan menutup diri ya. Kita berputar ini grupnya ini 3 gitu ya. Karena memang rata-rata yang lain juga sama gitu. Semua juga masing-masing sudah saling booking. Iya. Mungkin mengajarnya agak susah juga ya. Jadi untunglah kita mungkin diperhatikan dan ini sehingga ya ini bisa saling ternyata alhamdulillah terpenuhi ya. Alhamdulillah Pak ya.
dua jalan ya. Menarik lah, dan meskipun mungkin sebagian bisa masuk ya, mungkin sekarang mungkin rata-rata pertama sudah teknik, kedua mungkin kelelahan, bagian juga mungkin sudah mulai orientasi mengumpulkan kantong tugas sih kan. Iya. Barangkali kita maklumi saja lah, yang penting kita sudah ini sesuai dengan waktu, dan nanti mungkin juga tayangan video ini kalau kita akan sampaikan kepada instruktur ya, ini jadi bukti ya bahwa sesi ini kita isi gitu. Iya betul. Ya, sesi yang ya, saya bingung ini ketika harus mengisi sesi ya. Apa yang sebenarnya nanti pandang saya aja presentasinya di grup. Iya. Saja gimana pandang ini nggak ada ini. Pananang juga sinyalnya. Kita mesti tunggu aja lah kalau sudah dari sempat masuk lah ke rumah. Iya. Masih di bawah. Ya, pandang masuk deh. Ini terakhir pakai malam. Malam masih ada kayaknya. Udah dimatiin. Ya, halo. Ya. Ada 5 orang. Oh ya, sampai 5 ya. Presesinya gitu banget. Apa di set? Ya. 3 menit. Iya. Udah di ini Udah, jadi tadi mau ayo uang aja yang masuk Ya, masuk tadi Bu apa? Pak Iwan dan Bu siapa tadi teh? Bolyani ya, Pak Bolyani ya. Iya. Ya, alhamdulillah kita tuntas orientasi pada gas, tinggal mungkin ini yang diseminasi ya, yang Iya. Yang belum. baik, gimana rencana diseminasinya? Iya. Gimana? Ya. Pananang terus lebat teh mangga diwihkeun di ka Pananang. Iya, Pananang Mumpung ada sinyal, Pak, mangga. masih di apa roomnya ditutup aja, fokus enggak ya, saya Pananang. Enggak pernah. Elis. Bu Elis, Wilujeng Sumping. Nah apa San? Masih kayaknya hari nama Bu pemaparan materi rumah kepada peserta. Oh, anjakalnya kantun, hapunten. Sawias Bu atau dia kak dia biasa ya. Itu memang terkendala. Sinyal panginten. Mas baru kan? Tadi Pak dia safari ya pas keluar dari Bogor, oke, Bogor, Bogor, Diana Bogor, oke, ternyata kesulitan memasuki kayak kendala di laut. Kajian, film selesai selalu kan rumusnya film. Jadi dulu kata 5 lah Pak. Kali 5 kita. Kan memang enggak mungkin ada buka kemana ya. Enggak ada kesulitannya di mana. Ya tuh nuhun Bu, biasa lebat ke, biasa melalui biasa dalam bertahan presesinya sangat gitu. Oke, apa enggak? Mangga dikintun lima. Mangga di chat saya, tapi biasa kayak di Japri lah. Iya. Kumaha apa ya cara garis besarna abdi hoyong ngadangu teh wios. Oh, mangga tuh Bu Aila sepintas. Oh, mohon mangga sakedap punya. Mohon. Kalau sambil di Jumantos ya waktu maghrib lumayan laras. Mohon. Mungkin jantan loading Pak tuh Pak tayangan teh. Oh, jadi pada intinya sampai yang baik atas Mohon. Jantan kieu nya Bu Elis.
bertemakan tentang Ramadan dalam perspektif sains. Diawali dari proses sains sendiri, yaitu berupa pengamatan terhadap gejala-gejala alam. Dari pengamatan tersebut bisa dilakukan penyelidikan, kemudian analisa data, dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah kesimpulan, ya. Dan sains sebagai proses tidak lepas dari gejala alam yang bisa dikuantifikasi atau berbentuk kuantitas secara angka-angka atau jumlah. Jadi tidak terlepas sains itu pengamatan dan juga perhitungan prosesnya. Berikutnya, sikap, metode, dan produk ilmiah yang mesti dimiliki oleh seorang saintis, maka harus memiliki nilai-nilai seperti halnya jujur, ya, objektif, sehingga ketika mengambil keputusan harus sesuai dengan data yang diperolehnya berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, itu jadi seorang saintis itu harus bersifat objektif dan jujur. Nah, secara proses, di sini melakukan perancangan sampai akhirnya data yang ada dianalisa dan disampai kesimpulan. Nah, adapun produk sainsnya sendiri bisa berupa fakta dan sampai terakhir berupa sebuah tingkatan tertinggi suatu hukum. Nah, dalam hal ini bagaimana hubungan sains dengan bulan Ramadan? Nah, ini diawali dari Quran Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan perintah berpuasa. Nah, adapun perintah berpuasanya itu kapan mulainya? Tidak lepas dari hisab dan ru'yat. Nah, sebetulnya hisab dan ru'yat itu apa? Secara harfiah atau pengertiannya, ru'yat itu pengamatan terhadap bulan sabit pertama atau hilal. Kemudian hisab berhitungan hilal bulan baru. Ijtima itu, ya, posisi segaris antara matahari, bulan, dan bumi, ya. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya, ya, posisi segaris di sini. Nah, ini yang disebut dengan bulan baru. Ini juga bulan baru berikutnya, sehingga di dalam satu tahun ada 12 bulan baru, 12 kali bulan baru. Nah, ini posisi bulan dilihat dari bumi, ya, Bu? Ya, halo? Oh, mohon. Kail. Mangga di-share, Bu. Mohon. Hatur nuhun Ibu, mohon hatur nuhun kunjungan anak. Mohon mangga. Sami-sami hatur nuhun. Ya. Ada lagi Terus tak ayahnya. Mangga tuh Pak Usep ditutup wae mohon terus adan. Tidak atas laporan kamu Nur tentang laporan partisipan, oke, harusnya ditutup wae, mau ditutup wae sauna. Mohon. Sesi wae sauna wae. Oh, kita baiknya. Mohon mangga Pak. Saya ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sesi ke-6 ini di tanggal 21